Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dan alhamdulillah kita semua dapat meluangkan waktu di subuh pagi hari ini hadir di rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan ta'lim, thalabul ilmi, dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini baik sebelumnya maupun sesudahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, di subuh pagi hari ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan masalah-masalah yang terkait dengan sholat kita. Kali ini saya ingin membawakan satu tema yang terkait dengan bacaan atau perbedaan para ulama terkait dengan bacaan bismillah ketika membaca Fatihah dan surat ketika sholat ya. Jadi ikhtilaf para ulama terkait dengan bacaan basmalah maupun surat-surat ya ketika sholat. Ini ternyata diperselisihkan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'ah. Al-mas'alatur rabi'atu ikhtalafu fi qira'atin bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qira'ah fis shalah. Jadi masalah yang keempat yang dipersoalkan oleh para ulama terkait dengan bacaan bismillah di awal pembukaan ketika membaca Fatihah fis sholati, di dalam sholat. Yang pertama, famana adalika malikun. Imam Malik melarang ya. Imam Malik melarang fis sholatil maktubati jahron kanat au sirron. Jadi Imam Malik sama sekali tidak memperbolehkan di dalam sholat maktubah ya, sholat fardu 5 waktu, membaca basmalah baik di sholat fardu yang bacaannya jahron secara keras atau terdengar begitu, kanat au sirron, atau bacaannya sirri ya, yang keras itu sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Menurut Imam Malik ketika membaca Fatihah tidak boleh diiringi dengan basmalah. Begitu juga dengan sholat sir, sholat duhur dan sholat asar.
Jadi sama sekali tidak boleh membaca basmalah. Ini menurut Imam Malik di dalam sholat maktubah. Termasuk Imam Malik juga melarang la fistiftahi ummil Qur'an wala fi ghairiha minas suwari. Termasuk membaca Fatihah itu sendiri, ya. Wala fi ghairiha, termasuk juga tidak boleh selain Fatihah minas suwari, dari surat-surat yang ada di dalam Fatihah, di dalam Al-Qur'an. Ya, setelah Fatihah baca surat juga tidak boleh membaca basmalah di dalam sholat fardu menurut Imam Malik. Jadi intinya menurut Imam Malik, ketika kita takbir, ya, Allahu Akbar, langsung alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih, termasuk juga membaca surat, ya, wadduha wallaili idza saja, sama sekali tidak ada bacaan basmalah. Itu menurut Imam Malik, ya. Wa ajaza dzalika, namun beliau membolehkan, maksudnya membolehkan membaca bismillah fin nafilah, di dalam sholat-sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh baca basmalah, misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat-sholat sunnah, ya, sholat khusuf, sholat gerhana matahari, gerhana bulan yang sunnah, ya, termasuk qabliyah, ba'diyah, boleh baca. Tetapi di dalam sholat-sholat maktubah beliau sama sekali melarang, ya. Nah, nanti akan disampaikan kenapa beliau melarang, kenapa beliau tidak membolehkan. Ini penting, ya. Kenapa ini tidak boleh, kenapa ini boleh. Nah, nanti disampaikan. Itu menurut Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah, wa Tsauri, wa Ahmad, yaqra'uha ma'a ummil Qur'ani fi kulli raq'atin sirran. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri dan Imam Ahmad bin Hambal, yaqra'uha ma'a ummil Qur'an, membaca bismillah beserta Fatihah fi kulli raq'atin, setiap rakaat, tetapi bacaannya dengan sirron, pelan, ya, bacaannya pelan. Prakteknya gimana? Ketika imam atau kita sholat, ketika sudah takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Termasuk baca surat juga bismillahirrahmanirrahim, pelan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu menurut Abu Hanifah dan termasuk juga Imam Imam Ahmad bin Hambal. Boleh tapi sir. Sudah dua, Pak, ya. Jadi sama sekali ada yang tidak membolehkan. Jadi Imam Malik. Ini sering salah nih. Sering salah kalau yang baca sir itu Imam Malik, padahal Imam Malik sama sekali tidak boleh, Pak. Jadi kalau di madhab Maliki mayoritas di sana, makanya ada satu daerah yang mayoritas imam madhabnya Maliki. Kalau kita ini kan mayoritas Imam Syafi'i. Nanti bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Itu sama sekali begitu Allahu Akbar langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga di kalangan mayoritas bermadhab Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah di Irak sana itu bacaan bismillahnya dipelankan atau disirkan, ya. Berikutnya waqala Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i, yaqra'uha, Imam Syafi'i
membacanya atau membaca bismillah ketika baca Fatihah maupun surat. Wala budda fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Baik ya. Jadi wala budda, mesti bismillah itu dibaca, tidak boleh tidak. Baik fil jahri dalam sholat yang jahr, yang kedengaran bacaannya dengan bacaan jahron, wa fis sirri sirron, dan di sholat-sholat yang tidak terdengar, yang pelan bacaannya, tetap dia juga dibaca dengan pelan. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dibaca. Kenapa itu harus dibaca? Menurut Imam Syafi'i, wahya indahu ayatun min fatihatil kitab. Karena menurut beliau, menurut Imam Syafi'i itu bismillah itu termasuk bagian ayat dari Fatihah, Fatihatul Kitab. Ya. Termasuk di sini juga wabihi qala Ahmad wa Abu Thawr wa Abu Ubaid. Nah, ternyata Imam Ahmad juga pendapatnya dua. Di sisi lain dia boleh sir, tetapi di sisi lain juga sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, harus dibaca jahr. Jadi prakteknya nanti kalau sholat maghrib, bismillahirrahmanirrahim, setelah takbir Allahu Akbar langsung dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhir. Ya. Begitu juga dengan bacaan surat-suratnya juga didahului dengan bismillah. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk bagian ayat dari Fatihah. Berikutnya, waqtalafa qaulu Syafi'i. Ada di kalangan Imam Syafi'i sendiri timbul masalah mempertanyakan hal hiya ayatun min kulli surah am innama hiya ayatun min suratin Naml faqat. Apakah bismillah ini termasuk salah satu ayat dari setiap surat, atau apakah dia hanya satu ayat yang ada di dalam surat An-Naml? Di dalam Al-Quran itu, di dalam surat An-Naml itu yang terkait dengan Nabi Sulaiman itu ada bacaan bismillah di sana. Ya. Nah, ini yang timbul. Apakah dia bagian ayat setiap surat di dalam Al-Quran, atau dia hanya bagian ayat dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml saja. Nah, itu yang kemudian timbul ya perdebatan begitu di antara para ulama, termasuk di kelompok Imam Syafi'i sendiri mempertanyakan itu. Atau dia juga bagian dari wamin fatihatil kitab, yaitu bagian daripada ayat Fatihah. Berikutnya, faruya anhul qaulani jami'an, maka diriwayatkan daripadanya dua pendapat secara menyeluruh, ya. Di antaranya berbicara tentang perbedaan para ulama terkait dengan bacaan bismillah baik di Fatihah maupun dalam surat ini. Apa yang melatar belakangi hal tersebut menjadi berbeda? Wa sababul khilafi fi hadza ya ila syai'aini. Sebab perbedaan terkait dengan masalah bismillah itu ada dua masalah, ada dua perkara yang melatar belakangi. Akhaduhuma, salah satunya dari dua
ikhtilaful asar fi hadzal bab. Adanya perbedaan atau adanya kontradiksi di dalam hadis sendiri dalam kaitannya bacaan bismillah di dalam Fatihah maupun dalam surat. Itu yang pertama. Jadi ada perbedaan atau pertentangan dari hadis-hadis Nabi itu sendiri. Ditemukan adanya pertentangan. Wasani, penyebab yang kedua itu ikhtilafuhum, perbedaan mereka, hal bismillahirrahmanirrahim ayatun minal fatihatul kitab amlah, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di dalam Fatihah atau tidak? Itu yang menyebabkan. Mari kita lihat penyebab yang pertama, yaitu ditemukannya hadis-hadis saling kontradiksi. Fa'ammal asaru allati ihtajja biha min man asqata dzalik, maka adapun hadis yang dijadikan hujjah daripadanya termasuk orang yang menggugurkan, ya, yang menggugurkan atau orang yang tidak memakai basmalah. Faminha hadisu Ibnu Mughaffal. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Mughaffal. Qala, ya, hadis Ibnu Mughaffal mengatakan, sami'ni abi, mendengar bacaanku ayahku. Jadi ketika aku membaca ketika sholat, ayahku mendengar ketika saya, ya, mendengarkanku abi. Itu sami'ni abi, ayahku mendengarkan aku baca ketika sholat. Wa ana aqra'u bismillahirrahmanirrahim, ketika aku sholat aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku membaca itu ayahku dengar. Rupanya ayahnya ada di belakang tuh. Tapi di sini tidak disebutkan, ya, apakah ayahnya menjadi makmum atau tidak. Tetapi ayahnya mendengar ketika putranya yang bernama Mughaffal sholat, dia baca bismillah. Nah, ketika putranya sholat membaca bismillah ketika membaca Fatihah itu, faqal, maka ayahnya menegur. Atau faqala di sini bertanya, ya bunayya, wahai putraku, iyyaka wal hadasa, ya, iyyaka wal hadasa. Apa yang Anda lakukan? Apa yang kamu ucapkan? Tadi ayah mendengar. Fa inni shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar falam asma' rajulan minhum yaqra'uha. Padahal anakku, aku sholat berjamaah bersama Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, maka aku tidak mendengar dari salah seorang dari mereka, ya, yaqra'uha, membaca basmalah ketika baca Fatihah, ketika sholat. Nah, ini hadis yang pertama, ya. Namun ternyata hadis dari Mughaffal ini diteliti oleh Abu Umar bin Abdul Bar, ya, dilihat qala Abu Umar bin Abdul Bar, ya, Ibnu Mughaffal rajulun majhulun. Ternyata nama Mughaffal ini tidak dikenal, majhul, tidak diketahui siapa dia di kalangan para ahli hadis. Siapa Mughaffal ini, gitu. Itu dipertanyakan keberadaannya ketika dia sholat kemudian didengar oleh ayahnya tadi. Itu hadis yang pertama. Hadis dipertanyakan kesahihannya karena ada kemajhulan
nama Ibnu Mughaffal di sini atau Mughaffal itu sendiri di kalangan para ahli hadis. Yang kedua atau yang berikutnya, wa minha, ditemukan lagi hadis marawahu Malikun min hadisi Anas. Ditemukan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik min hadisi Anasin, dari hadis Anas, annahu qol, sesungguhnya Anas mengatakan, kumtu wara'a Abi Bakrin, aku berdiri sholat di belakang Abi Bakar. Jadi walaupun kata kumtu ini tidak ada kata kumtus sholah, kumtu wara'a Abi Bakrin, aku berdiri di belakang Abu Bakar. Kalau diartikan aku hanya berdiri di belakang Abu Bakar, ngapain? Ya, tentu di sini maknanya aku berdiri di belakang, aku berdiri sholat, ya, bermakmum di belakang Abu Bakar. Wah, jadi artinya. Wa Umar dan Umar, wa Utsman radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua. Fakulluhum, maka keseluruhan dari mereka, kana la yaqra'u bismillah idza iftatahus shalah, bahwa mereka semua tidak sama sekali membaca bismillah ketika membaca atau membuka sholat, ketika dia atau mereka membaca Fatihah. Hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua dari Anas, ya, dari hadis Anas, diriwayatkan oleh Imam Malik. Qala Abu Umar, hadis ini pun diteliti, ya, diteliti, dianalisa oleh Abu Umar. Wa fi ba'dir riwayat annahu qala, di mana ditemukan sebagian riwayat beliau juga mengatakan, Abu Umar, qala kumtu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fakana la yaqra bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Umar, illa an ahlal hadisi qalu fi hadisi Anasin hadza, sebagian pakar-pakar hadis mengatakan terkait dengan hadis Anas ini, innan naqla fi muttarib ittiraban, ditemukan pengambilannya atau penukilannya itu ada ittirab, kerancuan, keanehan ditemukan di dalam hadis Anas ini. Apa keanehannya? Karena hadis ini ditemukan keanehan, kerancuan, sehingga la taqumu bihi hujjah, sehingga karena hadis ini ditemukan kerancuan, keanehan, maka tidak boleh dijadikan dalil atau hujjah. Kenapa? Apa kerancuannya? Kata Abu Umar, wadhalika anna marratan, salah satunya, pertama ditemukan ruya anhu marfu'an ilan nabi, dikatakan bahwa hadis ini, ya, marfu' sampai kepada Nabi, artinya sanadnya tersambung sampai kepada Nabi. Tapi wa marratan la yarfa, tetapi ada pendapat yang lain, hadis ini tidak marfu', tidak sampai kepada Nabi, artinya dia asar saja sahabat, nggak nyampe kepada Nabi. Wa minhum, sebagian mereka dari hadis ini, mayyadkur as Utsman, Utsman tidak disebut tadi seperti hadis yang pertama tadi, tidak ada Utsman di situ. Tapi di lain pihak ditemukan Utsman disebut. Misalnya yang hadis yang pertama tadi, fa inni shallaitu ma'a Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar, ya, nggak ada Utsman di situ. Falam asma rajulan, ya. Kemudian termasuk di hadis yang lain, kumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, Utsman disebut di situ. Jadi ada hadis menyebutkan di situ ada Utsmannya, ya, tapi di sisi lain tidak disebutkan. Oke. Wa minhum,
Dan dari mereka may yaqulu fakanu yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari mereka para ulama juga mengatakan bahwa mereka semua yaqra'una bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya mereka siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu baca bismillahirrahmanirrahim. Ada kontra. Sebagian mengatakan sama sekali tidak baca, tapi sebagian yang lain membaca. Wa minhum may yaqulu, mereka juga mengatakan fakanu la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu sisi mereka mengatakan saya sholat membaca basmalah, mereka semua, tapi di sisi lain mereka tidak membaca. Wa minhum may yaqulu fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Ditemukan juga pendapat dari mereka hadis bahwa mereka semua fakanu la yajharuna, la yajharuna itu tidak mengeraskan bacaan bismillah. Fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis yang ditemukan dan disampaikan oleh para ahli hadis ini, ternyata ada 3 macam hadis. Di sisi lain tidak membaca mereka, tapi di sisi lain membaca, tapi yang ketiga mereka membaca tetapi dalam keadaan pelan, ya, pelan bacaannya gitu. Itu hadis-hadis yang terkait dengan masalah kenapa ya yang jadikan dasar bacaan bismillah ini menjadi berbeda di kalangan para ulama. Wa ammal ahadisul mu'aridhah lihada, dan adapun hadis-hadis yang bertentangan, yang kontradiksi, faminha hadisu Naim bin Abdullah al-Mujammar qal, temukan dari hadis Naim bin Abdullah al-Mujammar mengatakan shallaitu khalfa Abi Hurairah, aku sholat bermakmum di belakang Abi Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Siapa Abu Hurairah? Sahabat, ya, sahabat. Jadi ada hadis dari keterangan Naim bin Abdullah al-Mujammar mengatakan saya pernah berjamaah dengan sholat di belakang sahabat Abu Hurairah. Baca tuh bismillahnya dibaca. Jadi faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Ya, qabla Ummul Quran, sebelum membaca Fatihah. Jadi bismillah dulu. Termasuk juga wa qabla surah, sebelum membaca surat. Wa kabbara fil khifd, ya, dan takbir ketika ruku', warraf ketika i'tidal atau bangun dari ruku', wa qala ana asbahakum bi sholati Rasulillah. Setelah selesai sholat, maka Abu Hurairah mengatakan ana asbahakum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholat yang aku lakukan ini adalah yang persis sama seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membaca bismillah, Fatihah maupun surat. Itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Kontradiksi dengan hadis-hadis yang pertama, Pak, ya, di mana dikatakan sama sekali tidak baca, tapi di hadis ini baca. Yang kontra lagi, yang kedua, minha hadisu Ibnu Abbas. Ditemukan lagi dari hadis Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya Nabi ketika sholat dan ketika membaca Fatihah beliau mengeraskan bacaan bismillahnya. Kedua. Yang ketiga, wa minhu hadisu Ummu Salamah annaha qalat, sesungguhnya Ummu Salamah
mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi yang pertama tadi sama sekali tidak membaca basmalah, yang kedua hadis itu menegaskan bahwa Nabi membaca basmalah. Ya. Fakhtalafa hadhil asar ahadun ma aujaba ikhtilafum fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fis shalah. Nah, perbedaan pendapat dan ditemukannya adanya hadis-hadis yang di sisi lain mengatakan tidak membaca bismillah dan yang satu lagi membaca basmalah, maka dari hadis ini bagi yang memakai dalil hadis-hadis di mana Rasulullah membaca basmalah itu mewajibkan ya membaca basmalah ketika sholat. Tetapi bagi yang memilih hadis-hadis yang tidak memperbolehkan atau yang tidak mendengar dari Rasulullah maupun para sahabat tidak baca, maka mereka juga mengambil sikap di dalam bacaan Fatihah di dalam sholat mereka juga tidak membaca bismillah. Apa kesimpulannya di sini, Pak? Maka yang dapat kita ambil, kita tidak boleh risau, tidak perlu risau ketika kemudian kita mungkin sholat berjamaah di tempat-tempat yang lain, ketika kita menemukan imamnya kok tidak baca basmalah atau imamnya kok baca basmalahnya sir, hanya bismillahirrahmanirrahim, kita sudah tahu kajian pada subuh pagi hari ini bahwa persoalan bacaan basmalah sendiri adalah ikhtilaf, sehingga kita tidak perlu kemudian ya risau, ragu, waduh ini saya sholat di tempat imamnya nggak baca Fatihah. Wah, nanti jangan kemudian kita batalkan ya, kita sholat sendiri kemudian menganggap bahwa karena kita memang selama ini mayoritas mengetahui bahwa ya bismillah itu menurut Imam Syafi'i bagian dari ayat. Wah, ini ada satu ayat bismillah gak dibaca, gak sah berarti kan begitu. Tidak begitu kemudian ya, karena kita sudah tahu bahwa di kalangan para ulama bismillah ikhtilaf atau terjadi perbedaan. Jadi nggak perlu nanti kemudian waduh ada masjid nggak baca bismillah ketika sholat. Wah, sholat pasti Muhammadiyah itu. Ya, Muhammadiyah gitu. Saya mah orang ahlu sunnah gitu. Nah, ini kadang-kadang membandingkan saja sudah salah. Ya, kalau membandingkan Muhammadiyah harus dengan NU, Nahdlatul Ulama, sama-sama organisasi kemasyarakatan. Ya. Jangan nanti kemudian kalau membandingkan Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah, orang Muhammadiyah juga marah nanti, padahal dia cuma organisasi saja ya. Mereka kalau kita sebut dia tidak Ahlus Sunnah ya marah juga, karena sama-sama Ahlus Sunnah, persis Ahlus Sunnah ya. Semua organisasi yang ada di Indonesia ini, keislaman ini semua Ahlus Sunnah, namanya saja yang berbeda. Dan biasanya di kalangan mayoritas yang di situ Muhammadiyah, maka memang bismillahnya ini sir ya, sir. Jadi kita sudah tidak perlu gitu. Kecuali ada satu kelompok lagi jamaah yang memang mengharuskan jamaahnya sholat di masjidnya, kalau enggak sah. Nah, ada juga begitu. Ada gitu. Bahkan kita di luar kelompoknya dianggap belum Islam, ya, belum sah Islamnya karena nggak punya pemimpin katanya, nggak punya pemimpin atau belum di beat. Nah, ada yang begitu juga, nggak apa-apa, ya nggak usah dipersoalkan, biarin ya, masih sholat saja insya Allah masih bagus, saudara kita ya, meskipun kita tidak diakui sebagai saudara dia. Nah, ini yang juga kemudian aneh dan ada di sekitar kita. Mudah-mudahan
tidak ada di Masjid Al-Hikmah, karena memang nggak mungkin dia akan sholat di Masjid Al-Hikmah, nggak sah. Baik. Wasababus tsani, sebab yang kedua, tadi yang pertama ya, jadi ada kontradiksi antara hadis-hadis yang terkait dengan bismillah. Sebab yang kedua, kama qulna huwa hal bismillahirrahmanirrahim ayatun min ummil kitab wahdaha aw min kulli surah am laisat ayatun la min ummil kitab wala min kulli surah. Sebab yang kedua ya, sebagaimana yang kami katakan bahwa bismillah itu ayat dari Al-Fatihah ya, wahdaha. Jadi hanya sebagai ayat bismillah, yaitu ayat pertama dengan sendirinya saja. Au min kulli surah, atau dia juga bagian ayat dari setiap surat di dalam Al-Qur'an. Am laisat ayatun, atau dia sama sekali bukan ayat, la min ummil kitab, baik di dalam surat Al-Fatihah, wala min kulli surah, atau bukan bagian dari ayat setiap surat. Itu penyebab yang kedua. Ya. Maka faman ro'a, maka barang siapa yang berpendapat annaha ayatun min ummul kitab, mereka atau siapa ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bismillah itu ayatun min ummil kitab, bahwa bismillah itu adalah bagian ayat dari Fatihah, aujaba qiraatuha, maka wajib membacanya. Jadi bagi yang mengikuti Imam Syafi'i yang mengatakan beliau bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah, maka wajib baginya membacanya. Biwujubi qiraatin ummil kitab indahu fis shalah, dan mewajibkan baca bismillah ketika baca Fatihah menurut dia fis sholati, di dalam sholat. Jadi kita kalau menganggap bahwa mengikuti madhab Syafi'i, ya memang bismillah itu bagian dari ayat Fatihah, yaitu ayat yang pertama. Tapi waman ro'ah annaha ayatun min awwali kulli surah, begitu juga orang yang berpendapat sesungguhnya bismillah itu ayatun, ayat min awwali kulli surah, yaitu di awal setiap surat, maka wajaba indahu ayyaqra'aha ma'as surah, maka wajib baginya untuk membaca bismillah ketika membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Itu perbedaan yang kedua. Wa hadhil mas'alatu qad kasural ikhtilafu fiha, masalah ini sungguh banyak diperbincangkan, diperselisihkan di dalamnya. Wal mas'alatu muhtamilatun, walakin man a'jaba ma waqa'a fi hadhil mas'alah annahum yaqulun wa mimma ikhtalafa fihi hal bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Qur'an fi ghairi surati An-Naml. Apakah perbedaan pendapat terkait dengan bismillah ini ayat dari Al-Quran selain surat An-Naml? Am innama hiya ayatun minal Qur'an fi suratin Naml faqat, apakah dia hanya bagian ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di surat An-Naml? Ya. Wa yahquna ala jihati rad ala Syafi'i, dan dihikayahkan, diceritakan bahwa ini ditolak oleh Imam Syafi'i, annaha law kanat minal Qur'an fi ghairi surah An-Naml, seandainya bismillah itu bukan ya bagian atau hanya bagian yang ada di dalam surat An-Naml saja, labayyinahu, Rasulullah SAW pasti Rasulullah menerangkan dan menjelaskan, li'annal Qur'ana nukila tawatiron, karena sesungguhnya Al-Quran itu diambil secara mutawatir, dinukil secara tawatir. Hadzal ladzi qalahul qadhi fi raddi 'ala Syafi'i, dan terkait dengan keputusan yang menolak pendapat Imam Syafi'i, wa dhanna annahu qati'un, dianggap menurut saya menyangka bahwa ini adalah terputus, ya qati'. Wa amma Abu Hamid ya fantasiru li hadza bi anna qala innaha aidan law kanat min ghairil Qur'an,
andikan bismillah bukan ya Quran, la wajaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyubayyina dzalik. Seandainya bismillah ini bukan Al-Quran, maka tentu Rasulullah menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, wa hadza kulluhu tukhbitu wa syai'in ghairu mafhum. Memang persoalan ini secara keseluruhan tidak dijelaskan, ya, tidak bisa dipahami. Fa innahu kaifa yajuzu fil ayatil wahidah bi ainiha. Maka sesungguhnya bagaimana dibolehkan ayat dengan sendirinya, ayat itu sendiri yaitu bismillah, ayyuqala fiha innaha minal Qur'an fi maudhi'in. Sesungguhnya bismillah itu bagian dari Al-Qur'an yang ada di satu tempat, wa innaha laisat minal Qur'an fi maudhi'in akhar. Di sisi lain dia dikatakan bahwa bismillah itu memang bagian Al-Qur'an di satu tempat, yaitu surat An-Naml, ya. Surat An-Naml itu ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sisi lain bagaimana dia tidak dikatakan Al-Qur'an di tempat yang lain, seperti di Fatihah atau di awal setiap surat. Nah, ini sebuah pertanyaan lagi, sebuah perdebatan lagi. Bal yuqalu, maka dikatakan inna bismillahirrahmanirrahim qad sabata annaha minal Qur'an. Sesungguhnya bismillah, ya, itu jelas-jelas, ya, ada, ditetapkan minal Qur'an, bagian dari Al-Qur'an, haitsuma dzakarat, meskipun dia disebut wa annaha ayatun min surati An-Naml, meskipun dia terdapat di dalam ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya di dalam surat An-Naml. Wa hal hiya ayatun min surati Ummil Qur'an, apakah dia sebagai bagian dari surat Fatihah, wa min kulli surah yastaftahu biha, atau dia juga bagian dari keseluruhan surat sebagai pembuka surat itu sendiri. Mukhtalifun fihi, ada ikhtilaf di dalamnya, wal mas'alatu muhtamilatun, dan masalah ini sudah termaktub atau terkumpul, wadzalika anna fi sa'iris suwari fatihatun wa hiya juz'un min surati An-Naml fata'ammala hadza fa innahu bayyana. Jadi perdebatan para ulama memang kaitannya dengan masalah bismillah ini, apakah dia bagian dari Al-Quran. Nyatanya memang ditulis dalam Al-Quran. Nabi sendiri ketika turun Al-Quran, Zaid bin Sabit sebagai sekretaris utama Nabi pada saat turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu, memang sama sekali Nabi melarang yang bukan Al-Quran jangan ditulis. Yang kita tahu bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, pada saat itu langsung Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mencatat dan melarangnya kalau itu bukan Al-Quran. Nyatanya sampai hari ini Quran kita di sana terdapat banyak bismillah, baik di dalam Fatihah itu sendiri maupun di dalam surat-surat di dalam Al-Quran, kecuali dalam surat Baro'ah, ya, surat At-Taubah, ya, At-Taubah, ya, itu tidak ada bismillahnya. Kenapa? Nah, kan kadang begitu. Nah, nanti pertanyaannya, kenapa itu kok nggak ada pakai bismillah satu surat itu? Nah, jawabannya ulama ada dua. Ada yang mengatakan bahwa itu lanjutan dari surat sebelumnya, ya. Ada yang mengatakan karena di situ atau dalam surah At-Taubah itu isinya adalah terkait dengan peperangan, ya, perselisihan di situ, maka tidak diperlukan di situ rahmat Allah. Ada yang kemangkatan, tapi di kalangan para ulama itu dua itu jawabannya gitu. Termasuk ada yang mengatakan tadi bahwa itu ada kesinambungan dengan surat sebelumnya sehingga tidak diperlukan di situ bismillah. Itu juga memang jadi ikhtilaf. Jadi jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, inilah
pembicaraan atau kajian terkait dengan bacaan bismillah yang sering kita dengar, di mana kita juga mengikuti imam-imam baik yang baca bismillah atau tidak. Tugas kita atau kesimpulannya bahwa kita tidak perlu lagi mempermasalahkan apakah sholat saya sah bermakmum dengan orang yang baca bismillah atau cuman bismillahnya pelan. Maka kita tidak perlu lagi ragu dan harus buat masjid lagi, musola lagi karena hanya gara-gara bismillah. Jadi di sini Pak, Bapak Ibu, kalau udah ngaji gini, oh nggak ada masalah. Kalau anak kita nanya, ya nggak ada masalah. Nah kalau nggak tahu kan repot nanti. Ya, satu-satunya masjid yang dekat di sini baca bismillah. Dia biasa di Muhammadiyah nggak baca bismillah, nyari masjid Muhammadiyah di sini agak jauh. Ya nggak apa-apa sih, di situ ada itu di Mate, ada sekolah Muhammadiyah itu ada masjid. Tapi kan agak jauh gitu kan. Kalau kita belum ngaji kan jadi masalah bagi kita. Bikin repot sendiri, padahal tidak harus begitu. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan tambah ilmu, tambah kualitas ibadah kita, dan insya Allah mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang perlu dipertanyakan atau diperjelas atau ada tambahan, monggo. Ada koreksi, silahkan juga. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cara membaca Al-Fatihah yang benar, bukan tujuh yang berulang-ulang. Ya. Tujuh yang berulang-ulang, sehingga ada tata cara pembacaan jika dia menjadi seorang imam, mewaqaf atau mewasolkan. Itu di mana yang pas? Karena pernah mendengar itu Al-Fatihah itu ya satu-satu ayat yang dibaca, jadi tidak menyambung ihdinas siratal mustaqim atau melanjutkan mustaqim siratal ladzina. Ya. Nah itu yang benar yang mana? Ya. Yang satu ayat per ayat atau boleh mewasolkan? Iya. Baik. Pertanyaan yang bagus, saya kira memang yang kita dengar ada yang mewasolkan, ada yang mewakafkan setiap ayat. Dalam qiraah bacaan Al-Quran, dua-duanya dibenarkan. Dua-duanya dibenarkan. Bahkan mulai dari baca bismillah saja diwasolkan boleh. Ya, ini biasanya kalau sholat-sholat memang yang rakaatnya agak banyak. Sholat-sholat tarawih gitu ya. Itu dibolehkan. Atau di sholat yang biasa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bahkan kalau sampai satu Fatihah itu nafasnya panjang, boleh itu. Satu sisi, bacaan Al-Qur'annya dibaca dengan demikian itu boleh. Tapi di sisi yang kedua, karena ada hadis qudsi, ya ini nih, bahwa ternyata, nah ini sebenarnya nanti ada di lanjutan ini. Bacaan Fatihah kita di dalam sholat itu adalah sebuah dialog antara hamba dan Allah. Ya, jadi setiap ayat yang kita baca itu di situ Allah menyambut. Jadi apa istilahnya, menjawab, saling jawab menjawab atau saling menyambut, bahwa Allah ketika disebut di situ ayat alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi hambaku hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, nah, dari sisi hadis ya, tadi kan saya ada dari sisi bacaan Al-Qur'annya itu sendiri tidak ada yang salah. Baik diwasalkan maupun diwakafkan. Catat ya, boleh. Tetapi dari sisi hadis yang ada menyatakan itu di dalam sholat, sebaiknya kalau bilang ini baik,
ini lebih baik, maka saya katakan yang ayat per ayat dia berhenti itu yang bagus. Bukan tidak boleh yang sambung tadi. Secara bacaan Al-Quran itu tidak disalahkan, itu dibenarkan, tetapi menurut hadis sebaiknya setiap ayat berhenti karena ada hadis qudsi bahwa bacaan yang dibaca oleh imam maupun orang yang sedang sholat itu sejatinya dia berdialog dengan Allah. Maka sebaiknya karena di situ ada jawab menjawab, ya, maka sebaiknya itu memang setiap ayat diputus atau diwakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu dalam hadis qudsi ada sambut menyambut. Itu jawabannya, Pak. Ya, secara Al-Qur'an bacaannya tidak disalahkan. Tetapi secara hadis tadi yang lebih tepat memang diwakafkan dalam setiap ayat. Ya. Di dalam sholat itu ada makmum masbuk Ya. dan makmum muwaffiq. Ya. Untuk makmum masbuk itu kan tertinggal Ya. Fatihah yang berarti diserahkan kepada imam. Ya. Sedangkan makmum muwaffiq yang ikut dari awal takbiratul Ya. ihram dengan imam. Kemudian saat pembacaan karena dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Karena di rakaat pertama untuk muwaffiq itu hanya mendengar bukan membaca. Sedangkan kewajiban bukan mendengar tapi membaca. Kalaupun ada kalimat mendengar dan membaca sama saja, mungkin itu nomor 2. Ya. Nah, ini pembacaan Al-Fatihah bagi seorang makmum, bagi para makmum itu imam memberikan waktu jeda antara Fatihah dengan surat. Nah, dengan Fatihah dengan surat itu imam berhenti sejenak memberi kesempatan kepada makmum muwaffiq. Ya. Nah, itu mohon kejelasannya karena kami di sini Ya. belum bisa melaksanakan sebagai seorang imam. Itu memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca bagi makmum muwaffiq membaca Al-Fatihah. Ya. Karena imam mungkin seperti Ustaz tadi Ya. dari surat dari Al-Fatihah langsung ke surat sehingga para muwaffiq ini tidak dapat membaca lagi Al-Fatihah. Ya. Jadi sudah cukup dengan mendengarkan. Ya. Ya. Baik. Jadi begini, Pak. Jadi memang di fikih dibahas ada makmum yang terlambat, makmum yang tidak terlambat. Sebenarnya masbuk dan muwaffiq itu kan bahasanya yang tidak terlambat dan yang terlambat kan begitu. Nah, tergantung daripada keterlambatannya. Memang terkait dengan bacaan sebenarnya ini di sisi lain ada sepakat para ulama ya terkait dengan la tajuzu sholatu bi ghairi qiraah la amdan wala sahwan. Jadi memang ada kesepakatan para ulama tidak diperbolehkan sholat tanpa bacaan. Jadi dia diem aja. Itu sepakat. Tapi terkait dengan bacaannya Fatihah atau tidak ikhtilaf. Harus paham ini. Sepakat para ulama, orang yang sholat tanpa membaca apapun itu tidak diperbolehkan. Di sini tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan, di sini aja ada ittafaqal ulama ala annahu la tajuzu sholatun bi ghairi qiraatin. Harus dipahami bahwa tidak diperbolehkan sholat tanpa baca. Itu prinsip. Tetapi apa yang dibaca, nah ini ikhtilaf. Apakah bacaan bismillah, bacaan Fatihah atau tidak? Karena memang antara Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu berbeda. Tanpa Fatihah menurut Imam Abu Hanifah nggak masalah. Karena perintah dari Al-Quran faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah. Orang mu'allaf yang baru masuk Islam boro-boro baca Fatihah. Nah, dia tapi karena dengar qulullahu ahad malah justru hafal. Baca qulullahu ahad boleh nggak? Boleh.
Yang apa yang mudah, nah itu. Nah, kaitannya dengan makmum muafik ini, orang yang ini, itu juga dua-duanya tidak wajib membaca Fatihah tadi kalau saya katakan. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, Fatihah itu wajib. Dalam keadaan dia jadi imam ataupun jadi makmum. Maka memang sebaiknya bahwa imam ini, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada perpindahan dari bacaan Fatihah ke surat itu, Rasulullah ada jeda, ada diam. Nah, itulah kemudian dimanfaatkan, kemudian diambil pendapat mayoritas pendapat Imam Syafi'i bahwa ketika itulah sebenarnya kesempatan makmum membaca secara pelan bacaan Fatihahnya. Itu satu pendapat itu. Tapi di sisi lain tidak perlu. Karena apa? Ketika kita sholat berjamaah itu memang kita hanya bacaan-bacaan kita itu sudah ditanggung begitu ya oleh imam. Makanya imam disinilah bertanggung jawab menanggung semua bacaan daripada para makmum. Maka berbahagialah sebenarnya makmum, karena saya sering mengambil analogi begini, Pak. Kalau kita sholat sendiri, ibarat kita jualan itu pisang begitu sendirian atau satu-satu begitu. Nah, itu biasanya akan dipilih-pilih ini busuk atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita jualnya itu secara satu tandan atau satu sisir begitu ya, itu kan ada yang agak busuk-busuk atau apa itu kan. Kalau itu kita jual berapa ini Bu? 15.000. Kira-kira termasuk yang agak busuk apa semuanya bagus? Iya, tentu yang termasuk itu. Maka beruntungnya orang berjamaah itu, walaupun mungkin bacaan kita masih belepotan, masih kurang-kurang dikit, insya Allah semuanya masuk yang 10.000. Termasuk rambutan tadi yang 10.000. Walaupun yang kering, yang masih hijau, ikut juga yang merah. Begitu Pak, makanya rajin-rajin kita berjamaah. Insya Allah kita yakin yang berjamaah ini diterima semua. Kalau satu busuk yang nggak ada yang ngambil, nggak ada yang mau, nggak kebeli, nggak kejual begitu. Jadi ini saya kira termasuk yang ketinggalan. Kalau ketinggalan ketika kita Allahu Akbar, imamnya rukuk, nggak usah baca apa lagi, Allahu Akbar langsung rukuk Pak. Nggak usah dituntaskan dulu, apalagi kabiro, walhamdulillahi kasiro, baca bismillah, imamnya rukuk. Padahal ada kesempatan ketika kita masbok, ya kita ketinggalan itu, imamnya sudah rukuk, kita langsung rukuk aja. Allahu Akbar langsung rukuk, kita mendapatkan satu rakaat, nggak perlu harus nambah. Kalau itu memang kita di awal, ya. Nah, ini jangan lupa. Tapi ketika kita mendapatkannya imam sudah sujud, kita baru datang Allahu Akbar, kita langsung ikut sujud, nggak perlu baca apa-apa lagi, nggak perlu harus rukuk, tapi langsung sujud. Tapi ikutnya kita itu jangan dihitung. Orang dikatakan mendapatkan rakaatnya imam adalah ketika dia mendapatkan rukuknya imam. Rukuk walaupun hanya beberapa detik, kita Allahu Akbar, imam sudah rukuk, kita langsung Allahu Akbar, nggak perlu ditambah Pak. Nanti kalau ditambah, jadi kemudian sholat kita nambah. Kalau itu sholat maghrib, berarti sholat kita 4 rakaat jadinya kalau kita berdiri lagi. Nah ini kalau kita nggak tahu kan repot. Maka pentingnya taklim, pentingnya ngaji itu di situ sebenarnya. Saya kira itu Pak ya. Karena apa? Dalilnya dalil umum, ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikannya imam itu untuk diikuti. Udah, langsung kita ikut aja imam. Ya, insya Allah itu sholat kita sah karena kita sudah ya. Ya. Masih ada kaitan dengan ketika kita sholat sir di zuhur dan asar, itu imam kadang membaca suratnya panjang, kita nggak tahu. Ya. Kita udah baca di rakaat pertama Allah begitu walabdolin amin, kita baca yang pendek itu kafirun, tetapi imam itu belum sujud-sujud gitu ya, mungkin apa sabir, mungkin yang lainnya. Nah, apa yang kita baca setelah saya membaca surat Al-Kafirun? Apakah saya diam saja atau membaca surat-surat yang lain sampai imamnya gitu? Boleh.
membaca atau diam. Boleh membaca atau diam. Membaca ketika kemudian imamnya sudah ruku, meskipun bacaan kita belum selesai sampai akhir surat, kita langsung ikuti imam. Ya, kita nambah misalkan, oh udah baca surat ini, kok imamnya juga masih panjang, kita baca lagi surat. Ada kan satu kasus bahwa dia selalu membaca surat, selalu diiringi dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Ya, ketika ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, saya menemuin imam dia selalu baca surat apapun, dia tidak pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas. Bagaimana? Ketika ditanyakan pada Rasul itu, maka kemudian jawaban Rasul, kamu akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Ditanya itu, kenapa kamu selalu seperti itu? Ada yang ngadu seperti ini? Karena saya cinta banget dengan surat ini ya Rasul. Jawaban Rasul, kamu akan bersama dengan yang engkau cintai. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan jamaah sekalian pada subuh pagi hari ini, pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kita sudah tidak ragu lagi ketika kita menjadi makmum dimanapun berada, baik baca bismillah maupun tidak, baik sir maupun jahar, nggak ada masalah bagi kita. Itu tujuan saya untuk menyampaikan tema ini. Dan waktu sudah masuk syuruk, dan mari kita sama-sama akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.